Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima akan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami di hari-hari yang lalu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami hendak menjalani seluruh aktivitas kami pada hari ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Tapi Tuhan, kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri ataupun pengetahuan serta kekuatan kami. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kepada kami pedoman hidup, yaitu firman-Mu yang akan menuntun dan membimbing kami untuk tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan damai sejahtera dalam diri kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur padamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022, terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 demikian bunyinya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, kota Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani yang pada masa pelayanan Paulus adalah kota metropolitan yang sangat terkemuka. Kota ini merupakan kota yang majemuk karena rakyatnya terdiri dari berbagai bangsa, berbagai kepercayaan. Kota ini juga terkenal sebagai kota yang angkuh secara intelektual, kaya secara materi, dan cukup bejat secara moral. Ketika Paulus sedang dalam pelayanan di kota Efesus, dia menerima surat dari jemaat di Korintus bahwa ada persoalan yang sedang mereka hadapi dan mereka membutuhkan nasihat ataupun ajaran dari Rasul Paulus. Salah satu masalah yang dihadapi oleh mereka atau jemaat di kota Korintus yaitu di mana mereka perlu namanya suatu nasihat agar jemaat di sana tetap bersatu dalam pelbagaian karunia Roh Kudus. Terjadi suatu ketidaksatuan jemaat di dalam memahami dan menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Banyak di antara para jemaat yang terpengaruh oleh ajaran Gnostik, di mana mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh seseorang melalui usaha memperoleh pengetahuan ilahi yang sanggup untuk membebaskan mereka dari kegelapan. Yesus tidak pernah mengatakan apapun mengenai keselamatan melalui pengetahuan. Dia katakan bahwa hanya melalui iman kepadanya sebagai juru selamat dari dosa. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam ajarannya ini Paulus memberi penjelasan kepada jemaat Korintus bahwa Roh Kudus akan membimbing dan menguatkan orang percaya untuk mempersaksikan iman percayanya, untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus akan selalu memimpin orang percaya
untuk mempermuliakan Yesus. Dan tidak mungkin ada orang yang dipenuhi Roh Kudus namun ia mengutuki atau menolak akan Yesus. Jemaat terkasih, dalam kehidupan kita hidup di tengah-tengah kemajemukan, baik itu agama, suku, budaya, bahasa, bahkan akan status. Baik itu status secara materi, jabatan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Di balik kepelbagaian ataupun kemajemukan yang ada dalam kehidupan kita ini, Tuhan menginginkan kita untuk kita lebih bijaksana dalam menjalani hidup ini. Kalau kita hanya menggunakan kekuatan kita ataupun pengetahuan kita semata, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu tidak akan bisa bekerja. Sebaliknya, bila kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk dituntun, untuk diajari, maka Roh Kudus akan membimbing, menuntun kita untuk berbicara atau berkata-kata, dan juga berbuat atau melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang beriman. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan tidak hanya harus kita ucapkan dari mulut kita saja ataupun dari kata-kata kita saja. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang adalah kesaksian iman kita itu harus kita nyatakan atau kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita berbagi kasih kepada orang lain, dengan mengampuni orang yang membenci ataupun menyakiti kita, mendoakan dan menguatkan, memberikan semangat bagi mereka yang dalam kelemahan iman ataupun yang mulai berputus asa, maupun bersikap sopan dan ramah, menghargai, menghormati mereka yang berbeda agama, suku atau budaya dengan kita. Sehingga kita menjadi berkat ataupun menjadi teladan bagi mereka yang berbeda dengan kita. Tuhan telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Roh Kudus memiliki banyak sekali karunia. Kita bisa lihat dalam satu perikop di 1 Korintus pasal 12 ini. Tapi karunia yang Tuhan berikan itu hendaklah kita pakai dengan baik. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi pribadi yang berubah. Bukan berubah secara fisik tentunya, tapi secara rohaninya dia berubah. Aku bukan lagi aku yang dahulu, tapi aku yang sekarang adalah aku yang percaya kepada Yesus. Aku yang dahulu tidak mengenal Yesus dan hidup dalam dosa, tapi aku yang sekarang adalah aku yang hidup dalam Yesus dan diubahkan dan mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang dan menjadi berkat. Semua karunia itu menjadi kesaksian iman kita dalam kehidupan kita. Dan semua karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu akan membawa kita untuk senantiasa kita hidup sehati sepikir di dalam kasih Kristus. Dan tentu saja semua untuk memuliakan nama Tuhan dan menyatakan bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan, sungguh Roh Kudus hidup dalam diriku. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau menguatkan iman kami bahwasanya kami sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepadamu, dikaruniakan oleh Engkau Roh Kudus untuk kami dapat hidup dengan baik, untuk kami dapat mewujudkan pengakuan iman kami bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan dan tidak menolak Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, setiap karunia yang kami peroleh dari Tuhan, kiranya itu dapat kami pakai dengan baik
tidak salah kami gunakan ataupun memanfaatkan untuk kepentingan kami. Tapi semua karunia yang Tuhan berikan, biarlah itu menjadi wujud iman kami kepadamu Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kami berada. Tuntunlah kami Tuhan dan bimbinglah kami dalam seluruh hidup kami. Terlebih dalam kehidupan kami yang penuh dengan berbagai perbedaan. Di sekitar kami ya Tuhan, pimpinlah kami. Agar kami bisa lebih menghormati, menghargai, mengasihi akan mereka yang berbeda di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kita senantiasa membimbing dan menuntun kita untuk kita dapat hidup dengan baik, mengasihi satu sama lain dan mewujudkan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.